Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di lokasi greenhouse di Trubus Sentra Agribisnis Pondok Pesantren Trubus Iman. Jadi lokasi ini khusus untuk budidaya berbagai aneka ragam sayuran dan buah-buahan. Tapi periode ini kita sedang mengembangkan melon golden. Ini melon golden atau produk dari CP Bintang Asia, melon lokal yang dikembangkan oleh anak bangsa, tapi rasanya tidak kalah dengan melon-melon lainnya. Jadi bagi penggemar melon yang pernah merasakan dari melon golden Bintang Asia Pondok Pesantren Trubus Iman yang kita kembangkan di sini, pasti akan ketagihan 2 periode ya, sebab rasanya manisnya luar biasa dan pasti rasanya tidak mengecewakan. Kalau pernah membeli melon ini pasti menginginkan untuk membeli selanjutnya. Jadi melon ini kita kembangkan dengan melalui sistem greenhouse. Di sebelah kanan saya ini ada luasan greenhouse 20x20 sebanyak 2 unit. Kemudian yang di sebelah kiri ini adalah tambahan dari greenhouse yang akan kita kembangkan 2 unit lagi dengan luasan yang sama. Jadi kita punya 4 greenhouse dengan luasan 20x20. Nah, dengan 4 unit greenhouse tersebut kita tanam melon golden ini dengan sistem periodik, sehingga setiap hari selalu ada buah melon yang kita panen untuk kebutuhan masyarakat. Nah, pagi ini adalah salah satu panen pagi ini yang akan dibawa ke TSA Vape Lab untuk disortir, kemudian dikemas dan dijual ke masyarakat. Banyak orang yang bertanya kemudian bagaimana Trubus Sentra Agribisnis atau Pondok Pesantren Trubus Iman ini bisa mengembangkan, bahkan setiap semesternya selalu ada amal-amal usaha baru, bisnis-bisnis baru, baik itu yang pengembangan dari existing bisnis yang sudah dikerjakan atau amal usaha baru yang sudah menjadi salah satu project atau target dalam setiap tahunnya. Maaf, ini suaranya agak serak karena belum makan melon golden. Jadi kalau sudah makan melon golden suaranya lebih merdu mestinya. Jadi kendala utama di pesantren pada saat pengembangan amal usaha atau bisnis untuk kemandirian ekonomi itu ada 2 prioritas yang sering disampaikan kepada kita. Satu itu terkait dengan pendanaan, yang kedua itu terkait dengan SDM. Nah, saya ingin membahas dan mengurai dari SDM-nya dulu, sumber daya manusianya. Sebenarnya sangat sederhana bagaimana mengurai problematika SDM di pondok pesantren. Jadi kalau lembaga pendidikan tersebut menginginkan ciri khas pendidikan pesantrennya, kurikulumnya berbahasa, tentu pondok pesantren itu merekrut SDM yang memiliki kepiawaian dalam berbahasa, baik itu bahasa Arab atau bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Sehingga ciri khas pesantren tadi dengan identik pesantren bahasa akan tercapai. Ada juga pondok pesantren yang menginginkan pondok pesantrennya itu memiliki ciri khas kepemimpinan atau leadership. Nah, maka dalam merekrut SDM tentunya komponen SDM yang memiliki jiwa-jiwa leadership atau kepemimpinan menjadi prioritas. Keterampilan dalam pelatihan kepemimpinan, pembelajaran kepemimpinan, permainan kepemimpinan, kurikulum kepemimpinan itu pasti diprioritaskan karena ciri khas pesantren tersebut di kepemimpinan. Begitu juga dengan ciri khas lainnya. Tentu SDM yang direkrut juga sesuai dengan ciri khas yang diinginkan. Maka dalam pengembangan bisnis atau amal usaha pun dasarnya atau rumusannya itu adalah sama, yaitu dengan menyediakan SDM yang sesuai dengan amal usaha atau bisnis dan bidang yang digeluti. Jadi tidak bisa kita memberikan penugasan kepada SDM yang ada saja. Contohnya kita memberikan penugasan kepada ustadz yang ada untuk mengembangkan amal usaha, baik itu berniaga, jasa, industri, apalagi yang lebih sifatnya khusus di bidang pertanian seperti ini. Tentu ustadz tersebut tidak memiliki kepiawaian atau keilmuan atau pengalaman di bidang tersebut. Hasilnya sudah dapat dipastikan, tidak kudial amru min ghairi ahlihi fantaziri sa'ah, kata agama, bahwa sesuatu yang urusan itu kalau diberikan
kepada SDM yang tidak menguasai, tidak memiliki keahlian, tidak memiliki pengalaman, kata agama tunggu saat kehancurannya, ya. Jadi memang ini prioritas. Maka dalam pengembangan amal usaha pun di TSA ini, di Pondok Pesantren Trubus Iman, kita melibatkan SDM yang sesuai dengan keahliannya. Lalu bagaimana bagi pondok pesantren yang belum memiliki SDM yang bisa mengembangkan di amal usahanya? Bisa dengan 3 cara. Cara pertama adalah dengan belajar. Jadi dengan SDM yang ada, kita bisa menugaskan atau kaderisasi SDM yang ada melalui sistem pembelajaran workshop, kemudian pelatihan, mentoring, atau kegiatan lainnya yang bersifat sesuai dengan program yang diinginkan, gitu ya, magang contohnya. Nah, tentunya jangan pelatihan melon ini dilakukan 1 hari 2 hari tidak ketemu, karena rumusannya tidak bisa semua serapan teori disampaikan hanya dalam jangka 1 hari 2 hari, 1 minggu 3 minggu, tidak bisa. Nah, harus proporsional. Jadi kalau ingin magang, pelatihan dan lain sebagainya, minimal itu di 1 musim panen. Jadi dia mengetahui dari mulai hulu hingga hilir dari sistem pengelolaan atau perawatan melon ini. Bukan 3 hari, tapi 1 kali musim panen itu minimal. 2 kali musim panen tentu lebih baik, 3 kali musim panen itu luar biasa. Jadi ilmunya tidak hanya sekedar teori atau informasi, tapi memang aplikatif berdasarkan dari teori yang diajarkan, juga praktek di lapangan yang sempurna, karena melewati beberapa fase yang memang harus dikerjakan atau dipraktekkan di lapangan, sehingga ketika pulang ke pondok pesantren masing-masing, dia tidak meraba-raba lagi, dia hanya cukup menerapkan teori dan praktek yang didapatkan masa pelatihan, masa magang, masa workshop, ya, dengan baik. Nah, tinggal hanya nanti konsultasi saja. Itu yang saya maksud dengan belajar, gitu ya. Belajar itu bukan workshop 3 hari selesai, pelatihan 3 hari selesai. Ada yang dirangkum 1 hari pelatihan selesai, pulang ya tidak bawa apa-apa, hanya bawa informasi, kemudian memori, dan teori-teori yang diajarkan. Tentunya bisa dibayangkan teori budidaya melon dari mulai pembenihan sampai panen disampaikan dalam 1 hari, tentu itu rangkuman dalam rangkuman yang bisa dipastikan bagaimana hasilnya. Kemudian kalau yang 1 hari tadi pulang dengan teorinya, kemudian mengembangkan budidaya melon di tempatnya, tentu harapannya masih jauh dari apa yang diinginkan. Yang kedua, selain dari teori pembelajaran, adalah rekrutmen. Jadi bisa pondok pesantren itu membuka lowongan, peluang untuk bekerja bagi para ahli yang memang memiliki keahlian di bidangnya. Di pertanian, maka rekrutmenlah SDM di bidang pertanian. Perkebunan, rekrutmen bidang perkebunan. Perniagaan, perdagangan, rekrutmen di bidang perniagaan, perdagangan. Atau kalau spesifik di peternakan, domba, perikanan dan lain sebagainya, maka rekrutmenlah orang-orang atau SDM yang memiliki keahlian, plus kalau ada pengalaman yang sudah pernah didapatkan, tentunya SDM tersebut bisa mengurangi resiko dari model-model usaha yang akan dikembangkan. Itu kunci yang kedua. Kalau tadi yang pertama belajar, yang kedua sistem rekrutmen, yang ketiga sistem mitra. Nah, ya. Jadi kalau kita tidak bisa melakukan sendiri karena keterbatasan dari SDM tadi, kemudian kita juga tidak memiliki banyak waktu atau fasilitas untuk bisa merekrut, kemudian mengawasi atau mencari SDM yang bidang keahlian, karena memang Indonesia ini sangat luas sekali. Kalau di Papua sulit sekali untuk mencari SDM dengan keahlian di bidang yang kita inginkan, gitu. Atau di daerah-daerah kawasan timur Indonesia yang tempatnya jauh sekali dari ibu kota atau dari Jawa. Tentunya SDM-SDM yang ada di Jawa ini akan berpikir 2-3 kali untuk bisa sampai di lokasi-lokasi terujung dari kepulauan Indonesia. Nah, ini bisa dengan cara bermitra. Nah, tadi dengan cara bermitra, kalau kita memiliki dana sementara kita tidak memiliki SDM, kita bisa dengan cara melakukan mitra dengan beberapa perusahaan, dengan beberapa orang, baik itu sifatnya individual, perorangan, atau dalam skala perusahaan. Kita bisa
join untuk bermitra mengembangkan budidaya-budidaya yang kita kembangkan. Tentunya mitra kita yang sudah teruji, sudah baik skala bisnisnya dan sudah eksis lama, juga ini yang prioritas, yaitu orang-orang yang memiliki usaha dan sudah selesai dengan urusan perutnya. Ini kuncinya. Jadi pengusaha-pengusaha yang sudah selesai dengan urusan pribadinya, apalagi urusan perutnya, itu sangat terbuka sekali untuk bisa bermitra dan mengembangkan usaha-usaha seperti Melon Golden ini, ya. Nah, jadi pakaran dari Melon Golden ini juga adalah ahlinya di CP Bintang Asia. Kita juga mengembangkan di semester ini selain penambahan greenhouse, 2 unit greenhouse 20x20 ini, kita juga mengembangkan amal usaha baru, yaitu madu trigona. Nah, kita baru pengadaan madu trigona. Nah, kita eksekusi semester ini tentunya pakannya atau bunganya, bunga apa itu ya, pengantin itu ya, itu sudah kita tanam nyaris 1 tahun yang lalu. Jadi sebelum kita eksekusi lebahnya, kita sudah tanam bunga-bunganya hampir 1 tahun yang lalu. Itu untuk persiapan lebah. Nah, sementara di semester ini juga kita akan buat usaha untuk industri turunan gula aren kristal dalam bentuk kemasan. Saat ini sedang pemesanan untuk mesin-mesin industrinya. Insya Allah dalam 1 bulan ke depan akan datang. Itu dalam 1 semester ini nyaris 3 amal usaha yang kita kembangkan untuk kemandirian pesantren dan memanfaatkan dari pemberdayaan aset wakaf dengan pendekatan bisnis secara produktif. Itu semoga bisa menjadi inspirasi untuk pondok-pondok pesantren atau lembaga-lembaga wakaf yang memiliki aset yang sama sehingga bisa dikembangkan dengan produktif dan banyak memberikan manfaat untuk masyarakat. Sampai ketemu di lain kesempatan. Saya mau mencoba melon ini supaya suaranya lebih merdu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.